Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya, Amalia Fitri. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas dengan teknik cik kuadrat. Uji normalitas sendiri itu adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu kelompok data itu berasal dari populasi yang berdistribusi secara normal. Nah, untuk uji normalitas dengan teknik cik kuadrat ini dilakukan apabila data sudah disajikan dalam bentuk kelompok. Untuk rumusnya sendiri yang kita gunakan adalah cik kuadrat itu sama dengan sigma atau jumlahan dari OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi EI, di mana atau ketika I-nya dari 1 sampai dengan K. OI itu apa? OI itu adalah frekuensi observasi, E itu adalah frekuensi harapan. Kemudian I-nya bergerak dari 1 sampai dengan K. K-nya adalah banyaknya kelas interval. Misalnya diketahui contoh soalnya seperti ini. Diketahui ada data yang berdistribusi secara kelompok dan juga frekuensinya seperti ini. Misalnya dari 31 sampai dengan 40 frekuensinya adalah 2. Dari 41 sampai dengan 50 frekuensinya ada 3. Dan selanjutnya sampai dengan dari 91 sampai dengan 100 itu frekuensinya 12. Kalau kita jumlahkan, jumlah frekuensinya adalah 80. Dari sini kita bisa menentukan bahwa yang pertama, kalau batas kelas intervalnya itu batas bawahnya itu 30,5. Kemudian 40,5, 50,5, 60,5 dan seterusnya. Yang batas bawah di sini 90,5 dan juga batas atasnya adalah 100,5. Ya. Nah, itu nanti akan kita gunakan ketika kita masuk ke perhitungan statistik. Sebelum itu, maka kita harus menentukan dulu hipotesis statistiknya seperti apa. Hipotesis statistiknya untuk H0-nya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1-nya sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian kriterianya sendiri, kalau C kuadrat hitungnya kurang dari C kuadrat tabel, maka H0 itu diterima. Dan jika C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel, maka H0 akan ditolak. Nah, ketika H0 ditolak, maka yang diterima adalah H1-nya. Nah, kemudian untuk perhitungan statistiknya, sebelumnya kita tentukan dulu batas bawah dari tiap-tiap kelas ini. Dan juga batas atas dari kelas yang terakhir. Batas bawah dari kelas pertama itu kan 30,5. Kemudian dari kelas kedua 40,5, yang ketiga 50,5 dan seterusnya. Sampai 90,5. Kemudian setelah ini Anda juga harus menghitung rataan atau X-bar-nya dan di sini sudah diperoleh 75,88. Nah, untuk rataan dan juga simpangan bakunya tidak saya jelaskan di sini perhitungannya, nanti bisa Anda lihat pada video yang sebelumnya. Kemudian untuk simpangan bakunya sendiri itu adalah 14,18 dan juga banyaknya data itu adalah 80. Kemudian setelah kita ketahui seperti ini, rataan dan juga simpangan bakunya, selanjutnya kita harus menghitung nilai Z dari tiap-tiap batas bawah. Nah, untuk Z sendiri rumusnya kita menggunakan distribusi Z, yaitu ZI sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Di mana XI itu adalah batas bawah kelasnya, X bar itu adalah rataan, dan juga S itu adalah simpangan baku. Misalkan untuk kelas interval pertama, saya contohkan untuk Z1 itu sama dengan X1 dikurangi X bar dibagi dengan S. X1 sendiri itu di sini berarti Anda menggunakan batas bawah kelas yaitu 30,5. Kemudian dikurangi X barnya itu di sini sudah dihitung 75,88 dibagi dengan simpangan bakunya sudah diketahui di sini yaitu 14,18. Sehingga kalau kita hitung hasilnya
Nah, hasilnya adalah min 3,2. Sehingga kita tuliskan di sini min 3,2. Nah, ini adalah Z1. Kemudian setelah Anda menghitung Z1, maka kita harus menghitung FZ1. Nah, sekarang kita lihat dulu pada tabel distribusi Z. Dari tabel distribusi Z, kita peroleh bahwa ketika nilai Z1 itu sama dengan 3,2, maka luasannya itu adalah 0,4993. Nah, kalau pada distribusi Z, itu kan misalnya saya gambarkan seperti ini. Kemudian di tengah-tengah itu kan Z sama dengan 0. Nah, ketika di sini Z sama dengan min 3,2, maka di sini dari tabel diperoleh bahwa luasan di sini itu adalah sebesar 0,4993. Jadi yang di tabel itu, yang dituliskan di tabel distribusi Z, itu adalah luasan kurva dari Z sama dengan 0 sampai dengan Z yang ditanyakan seperti ini, min 3,2 di sini. Sementara yang ingin kita ketahui FZ1 itu sama dengan luasan dari mulai di sini sampai dengan min 3,2 sampai dengan ini. Yang di sini. Sehingga untuk FZ1 itu sama dengan setengah dikurangi luasan kurva di sini. Luas kurva ketika Z sama dengan min 3,2. Sehingga hasilnya adalah setengah dikurangi 0,4993. Dan hasilnya adalah 0,0007. Nah, kemudian nanti dengan cara yang sama kita hitung juga untuk Z2 yaitu X2 atau 40,5 dikurangi 75,88 dibagi dengan 14,18. Nanti Z3 dan seterusnya sampai dengan bukan batas bawah 90,5 tapi sampai dengan 100,5 ya. Kita menghitungnya atau Z8 itu sama dengan 100,5 kita kurangi dengan 75,88 dibagi dengan 14,18. Dan sudah kita peroleh hasilnya seperti ini. Dari Z1 sampai dengan Z8. Untuk yang negatif, seperti tadi kan caranya setengah dikurangi dengan luasan yang diperoleh dari tabel distribusi Z. Namun untuk yang positif 0,33 dan seterusnya ini bukan dikurangi tapi ditambah. Kenapa ditambah? Karena kan seperti ini. Luasan kurva. Nah, untuk yang Z positif ini kan misalnya ini Z-nya di sini kan sama dengan 0. Misalkan kita mau menghitung untuk Z yang sama dengan 0,33, maka positif dia di sini. Ini misalkan Z sama dengan 0,33. Maka luasannya yang diperoleh dari tabel itu adalah luasan ini. Dari Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 0,33. Sementara FZ6 itu adalah dari sini sampai dengan Z sama dengan 0,33 sampai dengan ini. Sehingga luasan dari sini sampai dengan Z sama dengan 0 sendiri, di sini itu kan setengah. Sementara luasan yang bagian sini itu adalah 0,1293. Sehingga untuk FZ6 itu sama dengan 0,5 ditambah 0,1293. Jadi ketika Z-nya itu negatif, maka Anda menghitungnya setengah dikurangi luasan yang ada di tabel. Ketika Z-nya positif, maka setengah ditambah dengan luasan yang ada di tabel. Sehingga setelah kita peroleh semuanya dari FZ1 sampai dengan FZ8, kemudian kita masukkan ke dalam tabel dari batas kelas, kemudian Z dan juga FZ.
Nah, setelah ini kita hitung luas tiap interval kelas. Nah, berarti di sini kita hitung dari FZ yang ada di bawah 0,062 dikurangi dengan FZ yang ada di atas atau 0,007 dan ketemunya adalah ini 0,0055. Nah, yang di sini pun sama 0,0367 Anda kurangi dengan 0,0062. Kita peroleh ini dan seterusnya. Nah, setelah Anda peroleh luas tiap kelas interval, selanjutnya Anda harus menghitung frekuensi yang diharapkan. Caranya bagaimana? Luasan dari tiap kelas interval ini Anda kalikan dengan banyaknya data. Dan di sini banyaknya data ada 80, sehingga 0,0055 Anda kalikan dengan 80 dan hasilnya 0,44. Anda yang di bawah juga sama, 0,0305 Anda kalikan dengan 80, ketemunya 2,44 dan seterusnya sampai dengan 0,1106 dikalikan 80 dan hasilnya adalah 8,85. Nah, setelah EI semuanya ketemu, selanjutnya Anda tuliskan OI. OI adalah frekuensi amatan. Ini kita peroleh dari tabel pertama yang diketahui. Untuk kelas interval pertama, frekuensinya ada 2, kelas interval kedua 3, kelas interval ketiga itu 5, dan seterusnya. Nah, setelah OI dan EI ini ditemukan, Anda masukkan ke rumusnya. OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi dengan EI. Hasilnya adalah ini. Dan setelah ini semua dihitung, selanjutnya ini semuanya Anda jumlahkan karena tadi kan sigma. Nah, karena di sini penjumlahan sigma kita jumlahkan semuanya sehingga hasilnya adalah 9,08. Nah, setelah Anda temukan nilai C kuadrat hitung, sekarang kita harus mencari C kuadrat tabelnya. Untuk mencari C kuadrat tabel, Anda membutuhkan derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasannya sendiri itu dihitung dari mana? Dari banyaknya kelas, di sini ada 7, kemudian dikurangi banyaknya parameter yang digunakan. Di sini parameternya adalah rataan dan juga simpangan baku, sehingga dikurangi 2, dan selanjutnya dari rumus dikurangi 1. Sehingga untuk derajat kebebasannya adalah 7 dikurangi 2 dikurangi 1, sama dengan 4. Nah, kalau sudah Anda temukan derajat kebebasannya 4, maka dari tabel untuk C kuadrat Anda peroleh bahwa C kuadrat tabelnya adalah 9,49. Kalau C kuadrat hitung 9,08, Anda bandingkan dengan C kuadrat tabel, ternyata C kuadrat hitungnya itu lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Nah, dengan demikian, sesuai dengan kriteria, maka H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, maka sampelnya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, demikianlah materi untuk uji normalitas dengan menggunakan C kuadrat. Nah, untuk yang uji normalitas dengan menggunakan Lilliefors, kita akan sampaikan pada video yang selanjutnya.